Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 20 November tahun 2021, dan saya juga mau menyampaikan atau mengucapkan selamat hari Sabat bagi umat-umat Tuhan yang boleh berbakti dan boleh menguduskan atau menyucikan hari Sabat untuk hari Sabat Tuhan yang suci ini. Dan renungan kita untuk hari Sabat Tuhan yang suci ini dengan judul Kita Tumbuh Dalam Kristus. Kita tumbuh dalam Kristus. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita hari ini, kita tumbuh dalam Kristus. Dan ayat inti kita Efesus 4 ayat 14 dan 15. Dengan bunyi, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sekali lagi, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 14 dan 15. Anda tidak dapat melemahkan pengaruh dan posisi Anda sendiri lebih daripada mencoba melemahkan satu sama lain. Tetaplah kepercayaan Anda pada saudara-saudara Anda terus meningkat, karena ketika Anda memikirkan yang jahat, Anda berbicara jahat. Dengan demikian Anda melukai diri sendiri dan membuat diri Anda lemah ketika Anda seharusnya kuat di dalam Allah. Bukan hak istimewa kita untuk mengukur tindakan orang lain atau mengkritik kegagalan mereka. Tuhan tidak menjadikan kita sebagai pembawa dosa orang lain. Itu hanya untuk diri kita sendiri. Semakin menyeluruh pekerjaan pertobatan dan reformasi dalam kehidupan kita sendiri, semakin sedikit kita akan berusaha untuk mengkritik orang lain. Kita melakukan kesalahan ketika kita mengukur diri kita sendiri dengan cacat yang kita lihat pada orang lain. Tuhan tidak melakukannya. Ia memahami keadaan setiap kehidupan dan Ia mengukur manusia dengan keunggulan yang dimiliki masing-masing untuk menyempurnakan karakter Kristen. Dia mempertimbangkan peluang yang dimiliki agen manusia untuk memperoleh pengetahuan tentang Allah dan kebenarannya. Barang siapa yang memiliki penilaian yang benar tentang hukum Allah tidak akan membandingkan karakternya dengan karakter orang lain. Ia akan menghakimi hidupnya dengan hukum kudus Allah. Dalam perintahnya kepada para muridnya, Juru Selamat menunjukkan betapa harus sempurnanya pekerjaan pemberantasan kejahatan. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, Dia menyatakan cungkilah dan buanglah itu. Kita harus membuat peningkatan yang terus-menerus dalam penyempurnaan karakter Kristen, sehingga kita mungkin bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh adalah pekerjaan yang berkelanjutan. Jadi saudara, penting bertumbuh di dalam Kristus. Pelajaran kemarin kita bertumbuh dari kekanak-kanakan kepada menjadi dewasa, yaitu meninggalkan sifat anak-anak itu. Dan caranya adalah kita harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Dan pada saat hari ini renungan kita adalah kita harus terus bertumbuh di dalam Kristus. Kadang-kadang ada banyak hal di sekitar kita yang melemahkan kita dalam situasi atau apa saja. Tapi kita harus memperhatikan itu, tidak hanya seperti anak-anak yang bergantung kepada orang tuanya atau kedua orang tuanya, tetapi lama-kelamaan anak itu akan belajar untuk berdiri sendiri. Demikian pula dengan hal rohani, kita lama-kelamaan akan belajar untuk berdiri sendiri, dan semua itu dapat kita
alami atau dapat kita lakukan atau terjadi pada diri kita ketika kita tinggal di dalam Yesus. Kita mau menjadikan Yesus sebagai kepala dalam ayat kita hari ini. Kristus yang adalah kepala. Jadi berpegang teguh pada kebenaran Kristus, kebenarannya. Maka dengan demikian kita akan bertumbuh walau ada banyak gelombang badai yang menerpa kehidupan kita. Bukan hanya terkait dengan kehidupan kita saja, tetapi berhubungan dengan kehidupan kerohanian kita. Sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran yang kita lihat di dalam kehidupan kita, mau kita dapat di siaran televisi, radio, maupun di channel YouTube atau lain sebagainya. Nah, kalau kita berdiri pada kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitab, maka di sana kita akan kuat. Satu hal juga yang ingin saya ingatkan adalah bahwa di masa-masa sekarang ini banyak orang yang dapat dengan mudah untuk menjual kebenaran, menyangkal kebenaran, menyangkal Yesus. Bahkan dia boleh tertarik dengan hal-hal yang lain sampai bisa menjual atau menyangkal Yesus. Tapi hari ini saya mengajak kita, mari kita akan teguh dalam Yesus, bergantung dan percaya kepadanya agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah sekarang ini. Memang sekarang dengan mudah kita akses untuk mendapatkan pelajaran firman Tuhan, tetapi hati-hati jangan sampai kita disesatkan, diputar balikan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pekabaran hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, agar selalu kami hidup tinggal dalam Kristus, mengandalkan kebenaran Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu dapat menemukan jalan yang terbaik, di mana Tuhanlah yang menunjukkan jalan itu. Berkati kami hari ini, khusus dalam perbaktian hari Sabat, kami dapat merasakan berkat-berkat Sabat, dan sepanjang kehidupan kami selalu hendak taruh hidup kami ini dalam tangan Tuhan. Berkati semua kami, dalam semua kebutuhan kami cukupkan, dan Tuhan sempurnakan, lengkapi kami. Biarlah perjalanan hidup kami selalu ada dengan Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.